Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi relatif. Tapi, sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Ukuran dispersi. Ukuran dispersi dibagi menjadi dua, absolut dan relatif. Ukuran dispersi absolut terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Sedangkan ukuran dispersi relatif terdiri dari koefisiensi variansi, variansi jangkauan, simpangan rata-rata, dan variansi kuartil. Nah, apa sih beda antara ukuran dispersi absolut dan ukuran dispersi relatif? Ukuran dispersi absolut hanya dapat digunakan untuk melihat penyimpangan-penyimpangan nilai yang terdapat pada suatu kumpulan data, bukan untuk beberapa kumpulan data. Nah, sedangkan ukuran dispersi relatif yaitu untuk membandingkan dispersi atau variansi dari beberapa kumpulan data, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa ukuran dispersi relatif itu yaitu perbandingan antara dispersi absolut dibagi dengan rata-rata. Nah, pada video kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang ukuran dispersi relatif yang terdiri dari 4 macam koefisiensi variansi, variansi jangkauan, simpangan rata-rata, dan variansi kuartil. Oke, lanjut saja. Ukuran dispersi tersebut bisa juga kita rumuskan dengan dispersi absolut dibagi dengan rata-rata. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari ukuran dispersi relatif. Yang pertama, koefisiensi variansi atau disebut dengan KV. Nah, koefisiensi variansi ini jika dispersi absolutnya digantikan dengan simpangan baku, yang mana rumusnya KV sama dengan S dibagi X bar, yang mana S merupakan simpangan baku dan X bar merupakan rata-rata. Selanjutnya yang kedua, variansi jangkauan atau VR. Variansi jangkauan ini merupakan dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan jangkauan, yang mana rumusnya VR sama dengan R dibagi X bar, yang mana R itu merupakan jangkauan. Bagaimana sih nyari jangkauan? Yaitu data terbesar dikurang data terkecil, dan X bar merupakan rata-rata. Selanjutnya, yang ketiga, variansi simpangan rata-rata, yang sering juga disebut dengan VSR. Nah, variansi simpangan rata-rata ini dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan simpangan rata-rata. Sehingga rumusnya bisa kita tulis VSR sama dengan SR dibagi X bar dikali 100%. Yang mana SR merupakan simpangan rata-rata. Bagaimana mencari simpangan rata-rata? Dengan cara data ke I dikurang rata-rata dibagi N. Nah, sedangkan X bar merupakan rata-rata. Oke, selanjutnya yang terakhir, variansi kuartil. Nah, variansi kuartil disebut juga dengan VQ, yang mana dispersi relatif yang dispersi absolutnya digantikan dengan kuartil. Atau kita sering sebut juga VQ sama dengan QD dibagi dengan ME, yang mana ME itu merupakan median, sedangkan QD itu sama dengan setengah dikali kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Oke, untuk memahami bagaimana penggunaan rumus ini, kita perhatikan contoh berikut. Oke, contoh yang pertama, dari hasil penelitian terdapat besi beton di toko A dan di toko B diperoleh data sebagai berikut. X bar A sama dengan 55.590 besi. X bar B 76.000 besi.
SA sama dengan 20 dan SB sama dengan 25. Diminta menentukan koefisiensi variansi masing-masing dan di toko mana sebaiknya kita membeli besi beton. Nah, ini enak soalnya karena sudah diketahui standar simpangan bakunya dan rata-rata sehingga kita langsung memasukkan ke rumusnya yang mana kalau mencari koefisiensi variansi yaitu KV ya untuk A jadi KVA sama dengan SA dibagi X bar A yang mana SA-nya 20 dibagi 59.590 dikali 100% sehingga dapatkan 0,036%. Sedangkan yang KVB yaitu SB dibagi X bar B dikali 100% yang mana SB-nya yaitu 25 dan X bar B-nya yaitu 76.000 sehingga dihasilkan 0,033%. Nah, ini koefisiensi masing-masing dari toko ini toko A dan yang ini toko B, yang KVA untuk toko A dan KVB untuk toko B. Bagaimana untuk pertanyaan yang B? Di toko mana sebaiknya kita membeli besi beton? Nah, untuk mengetahui toko mana yang sebaiknya kita membeli besi beton, oke, jadi untuk membeli besi beton sebaiknya membeli dari toko A karena koefisiensi variansinya semakin besar. Jadi, variansi kekuatan besi di toko A lebih besar daripada variansi koefisien di toko B. Nah, bagaimana seandainya rata-rata dan simpangan bakunya tidak diketahui? Nah, berarti kita harus mencari satu persatu rata-rata dan simpang baku sehingga kita baru bisa menentukan koefisiensi variansi. Oke, lanjut saja kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua, dua perusahaan memiliki karyawan sebanyak 50 orang. Untuk keperluan mengenai variansi gaji karyawan, diambil sampel sebanyak 7 orang setiap perusahaan dengan gaji masing-masing dalam rupiah. Perusahaan 1 300, 250, 350, 400, 600, 500 dan 550. Sedangkan perusahaan kedua 200, 450, 250, 300, 350, 750 dan 500. Nah, diminta menentukan dispersi relatif dari perusahaan tersebut menggunakan 4 macam relatif. Yang dispersi relatif yang sudah kita bahas tadi ya, koefisien variansi, simpangan rata-rata, variansi kuartil. Nah, sedangkan yang B, perusahaan mana yang memiliki variansi gaji lebih baik? Oke, untuk membahas contoh soal ini, perhatikan langkah berikut. Pertama, kita menghitung koefisiensi variansi. Nah, ini perusahaan 1 dan perusahaan 2 yang diketahui soal. Maka, kita bisa mencari jumlah dari perusahaan pertama dengan menjumlahkan 300 tambah 250 tambah 350 sampai 550. Sehingga diperoleh sigma XA-nya 2950. Sehingga kalau kita diminta sigma XA dikuadratkan, tinggal kita kuadratkan saja. Hasilnya 1.347.500. Dan kita juga cari X bar A yang mana kalau kita mau mencari rata-rata yaitu sigma XA dibagi N atau jumlah semua data di A atau di perusahaan pertama dibagi dengan banyak data. Jumlah banyak datanya tadi 2.950 dan banyak datanya 7 sehingga rata-ratanya 421,45. Selanjutnya kita bisa mencari standar deviasinya atau simpangan bakunya dengan rumus ini ya, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Atau kalian bisa lihat di video-video sebelumnya karena ini sudah dijelaskan satu persatu. Tinggal kita substitusikan dari soal seperti ini dari simpangan baku yang didapat yaitu 122,057. Yang mana kalau kita hitung koefisiensi variansinya yaitu 28,96%. Tinggal kita substitusikan dari apa yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, ini untuk koefisiensi variansi perusahaan pertama atau yang A. Nah, selanjutnya kita juga cari jumlah data yang kelompok B, rata-rata yang perusahaan B, simpangan bakunya, dan baru kita mencari koefisiensi variansinya. Nah, ini koefisiensi variansi yang kelompok
perusahaan B yaitu 43,3%. Selanjutnya, setelah menghitung perhitungan koefisiensi variansi, selanjutnya kita menghitung variansi jangkauan. Ini perusahaannya tadi, kita menghitung jangkauan, karena jangkauan tadi butuh RA dan RB. Jangkauan itu berarti data terbesar dikurang data terkecil, seperti ini. Selanjutnya, kita menghitung VRA-nya, yang mana RA dibagi dengan X bar A. Nah, tinggal kita substitusikan diperoleh 83,09 untuk variansi jangkauan yang perusahaan pertama. Untuk perusahaan yang kedua tinggal substitusikan juga diperoleh 137,5. Lalu kita menghitung juga simpangan rata-rata. Lalu kita cari dulu, karena itu tadi seperti tadi ya, tinggal kita salin saja. Lalu kita cari simpangan rata-rata untuk yang A, yang mana X dikurang X bar A dibagi dengan N. X min X bar A ini yaitu data pertama dikurang rata-rata. Data pertama 300 dikurang rata-rata 421,45. 250 dikurang rata-rata 421,25 dan seterusnya. Nah, ini salah ketik ya, harusnya 421,45. Nah, lalu dibagi dengan 7 sehingga SRA-nya yaitu 110,204. Lalu setelah itu bisa kita menghitung variansi simpangan rata-ratanya dengan masukkan rumus yang tadi. Nah, diperoleh VSRA-nya 26,16%. Begitu juga kita mencari yang B dan mencari variansi simpangan rata-rata untuk B, diperoleh 35,71%. Selanjutnya yang terakhir mencari variansi dari kuartil untuk perusahaan pertama, 2, dan 3. Lalu untuk variansi kuartilnya, nah, tinggal kita memasukkan datanya. Pertama kita urutkan dulu, lalu kita mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil pertama ya kita seperti yang dipelajari di video-video sebelumnya, kita dari data yang mentah kita urutkan, lalu kita mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Lalu kita masukkan di kuartil yang diminta QD. Dengan rumus setengah dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, setengah dari 550 dikurang 300 yaitu 125 dan setengah dari 500 dikurang 250. Lalu kita substitusikan ke persamaan ini. Setelah itu bisa kita simpulkan bahwa dari perhitungan dispersi relatif terlihat bahwa dispersi relatif gaji perusahaan B lebih baik daripada dispersi relatif dari perusahaan A, karena di sini ya lebih besar dibandingkan yang A. Dan variansi gaji di perusahaan B lebih baik daripada variansi gaji di perusahaan A. Harusnya nih A ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai ukuran dispersi relatif. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.